Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak jawab salamnya dah mulai nak makan nampak ini. Dia mulai lapar ini. Baik Bapak dan Ibu. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, bersama kita hadir Bapak Gubernur Riau beserta istri keluarga, yaitu Bapak Haji Dr. Andes Haji Samsuar MSI. Ini Bapak Samsuar ini sama namanya dengan kami. Cuman di Beleho sekali ini kami dibuat Ustadz Bombong. Biasanya Pak Gubernur dibuat Samsuardi, Ustadz Bombong. Cuman saya pakai di. Nama ayah Dirut, jadi Samsuar Dirut. Tapi nama kami sama Pak Samsuar, Ustadz Samsuardi juga. Insya Allah lah calon gubernur juga nanti. Tapi dah lama nanti lah, dan 50 tahun lagi. Baik Bapak dan Ibu, kemudian yang sama-sama kita hormati yaitu Datuk Zakir beserta apa tadi namanya? Patila, alhamdulillah sudah hadir bersama kita, alhamdulillah. Kemudian Datuk Seri Haji Mustafa Ali, alhamdulillah ini keluarga besar dari Atuk Jasan dan Uwu Buyun yang ada di Malaysia. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu insyaallah. Kemudian segenap panitia acara halal bihalal, keluarga besar, anak cucu, keponakan Datuk Yasan dengan Uwu Buyun. Itu tadi kita tengok Bapak Haji Zainal, itu penitia, alhamdulillah. Dan segenap undangan yang hadir, rombongan Bapak Gubernur, kemudian Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili, segenap nenek mama, alim ulama, cerdik pandai yang turut hadir dalam acara halal bihalal ini. Dan semua kita yang mungkin nama pangkat gelar jabatan tak dapat kami sebutkan satu persatu, insya Allah kita semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Rabbul Izzati. Amin ya Rabbal Alamin. Hari sudah menunjukkan jam 11:54. Ini ceramah yang sangat berat ini sebenarnya, karena kita akan menunggu jadwal makan siang. Jadi ceramah inilah keuntungan saya sekali ini Pak Gubernur. Saya berharap nih ceramah tak lama-lama. Yang acara inti itu makan bersama sebenarnya. Baik, kita manfaatkan waktu berapa adanya Bapak dan Ibu. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita menengok sekali ini Beleho tadi. Kami tengok ada dua bendera, bendera Malaysia dan bendera Indonesia. Kemarin kami ada ditelepon oleh dari Malaysia, Ustaz bisa enggak ke Malaysia, ada acara ceramah. Kami bilang, kami sebutkan tunggu dulu, saya masih banyak jadwal di Riau. Lagipun saya bahasa Malaysia ini belum lancar-lancar kali lah. Kurang pula nonton Upin Ipin. Tapi ada juga untungnya nonton Upin Ipin nih. Sikit-sikit tahulah bahasanya Malaysia ini. Cuman Melayu nih ada yang sayo, ada yang saya. Itu perlu, sebab kami juga sampai ke kampung Siak, sering juga ceramah di Siak Pak Gubernur. Kemarin beleho kami dengan beleho Pak Gubernur sudah dipasang di Merempan Hilir. Tapi Pak Gubernur tak ada acara, jadi yang datang Pak Asisten. Alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah gunanya kita belajar. Seperti memperkaya bahasa-bahasa.
Sekali ini kan kita dengar tadi, kami mendengarkan sambutan dari Datuk Seri ini 100% kami dengarkan. Ini langsung live mendengarkan orang Malaysia bercakap-cakap. Alhamdulillah. Rupanya tak sama bahasanya dengan Upin Ipin. Ini Melayu mana nih Datuk ni? Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Bom ingin sampaikan, kenapa acara ini dibuat, halal bihalal silaturahmi ini, karena kita ingin menjadi orang baik. Itu jurusan kita, itu target kita Bapak Ibu. Orang baik itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian kata Nabi, orang yang baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya orang yang baik terhadap keluarga saya. Jadi tolak ukur orang baik itu ternyata ada standarnya dari Rasulullah. Orang yang baik di luar, orang yang baik di sekolah, di kantor, di tempat kerja, di pasar, ternyata tolak ukur orang baik itu ada pada keluarga Bapak dan Ibu. Artinya tidak mungkin dia baik di luar keluarga, sementara dia tidak baik terhadap keluarganya. Jadi inilah tolak ukur dalam Islam. Macam mana orang baik itu? Satu. Jadi ada 3 tingkat orang baik ini Bapak Ibu. Kalau sudah yang 3 ini, nanti kita selesai makan langsung insyaAllah. Yang pertama, tolak ukur orang baik itu kita mesti berbuat baik di keluarga terhadap sanak saudara. Orang baik itu orang yang baik terhadap saudara-saudaranya. Baik saudara kandung, saudara sepupu, atau mungkin seperti yang kita tengok di Beleho ini kan, ini sudah banyak nenek-neneknya gitu. Keturunannya sudah banyak. Asal-muasalnya itu Datuk Jasan dengan Uwu Buyun. Tapi kan banyak anaknya lagi berkembang. Macam disampaikan dari Pak Gubernur, dibuat ranji nanti lengkap. Kami pun seperti itu, keluarga besar Datuk kami, Bapak dan Ibu, kami buat ranji. Ustaz Bom ternyata di atasnya lagi, Datuk kami, kakek kami, istrinya 4 Tuk Seri. Jadi ranjinya luar biasa banyak. Sebab Datuk kami bininya 4, istrinya 4. Orang dulu tak pandai dia beristri 1. Datuk kini yang tak sanggup beristri 2. Kalau Datuk dulu luar biasa. Nah, jadi itu perlu dibuat ranji. Supaya seperti yang dikatakan Pak Gubernur tadi, anak cucu cicit kita tak kelahi nanti. Kalau dia kelahi, bisalah, bolehlah kita selesaikan. Tapi kalau sempat terjadi hal-hal seperti dia menikah, kami pernah diundang dulu Pak Ustadz, nih kami buat acara ini nih, karena anak kami hampir menikah Pak Ustadz. Hampir lagi menikah, padahal dia keluarga. Banyak terjadi di Pekanbaru, dia satu kos. Ternyata satu kos itu dia keluarga. Dia tak tahu karena ayahnya, orang tuanya tak lagi komunikasi dengan sanak saudara. Jadi ini perlu Bapak Ibu, halal bihalal ini perlu dan sangat penting untuk anak cucu cicit kita. Kita takkan lama, jabatan, umur takkan lama, 70 tahun itu sudah lama Bapak Ibu. Cuman yang jadi PR kita, seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, bagaimana nasib anak cucu cicit kita kalau sudah meninggal nanti. Bolehlah kita tahu, dengan Bapak Atuk Zakir tahu, dengan Datuk Seri tahu kita. Cuman apakah anak cucu cicit tahu mereka nanti dengan keluarga-keluarga dengan di Malaysia atau di Kuwait ini? Maka perlu acara ini dibuat, selalu dilakukan. Dan kalau boleh memang Pak Gubernur selalu diundang, nanti luar biasa. Nah, alhamdulillah. Jangan sekalinya aja saya diundang. Nah, ini yang perlu dicatat ini. Dan ini sekali ini kan ceramah cuma 15 menit. Nah, nanti besok dibuat lagi acaranya. Ini luar biasa. Jarang-jarang bisa mengundang Pak Gubernur ini. Kami dalam mobil berpikir terus, sampai kami tanya kepada Ustadz Izam yang menelpon, kok bisa datang Pak Gubernur, apa cara orang ini? Rupanya ada hubungan koneksi yang luar biasa antara Datuk Seri dengan Pak Gubernur. Bisa ngundang, ini luar biasa. Mungkin kok ini jarang bisa ngundang Pak Gubernur, tapi keluarga besar Datuk Jasan dan Uwu Buyun bisa mengundang Pak Gubernur. Nah, tepuk tangan gemuruh dulu. Ini untungnya, ini luar biasa ini.
InsyaAllah, Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama sekali itu kita pelihara hubungan saudara. Bahkan sampai-sampai dalam agama kita nih, Islam itu memberikan klarifikasi atau memberikan pembahagian pahala. Berbuat baik terhadap saudara itu tak sama pahalanya dengan berbuat baik kepada orang lain. Sedekah kepada saudara pahalanya 2 Bapak Ibu. Sedekah dengan orang lain tu pahalanya cuma 1. Ini perlu kita ketahui. Jangan kita enggan menolong saudara. Padahal pahalanya 2 kali lipat menolong saudara ketimbang menolong yang bukan saudara. Kasih ponakan kita 10.000, dikasih anak yatim yang tak ada hubungan 10.000, itu besar pahala lagi memberi ponakan kita. 2 kali lipat. Apalagi ponakan kita anak yatim. Ini perlu diketahui. Biar kita tidak ada perhitungan dengan saudara. Apa gunanya kita besar? Apa gunanya kita menjadi orang hebat, orang kaya, tapi orang sekeliling kita tidak merasakan bahwa kita ini orang besar? Paham tak? Paham tak ni? Itulah makanya Pak Haji Samsuar, Pak Gubernur, saya sampai ceramah ke negeri-negeri Melayu. Inilah kehebatan orang Melayu itu. Dia kalau bersaudara itu luar biasa Bapak Ibu. Awak ni tak sama dengan orang Acu. Aku kalau tradisi awak dia Acu kan panjit batang pinang Pak Gubernur. Main pijak ajonya kalau dia Acu. Itu pula tradisi kita ni. Awak kalau ambo, saya kalau nengok panjit batang pinang dah, ini tak bagus ini korelasinya dia bilang. Main pijak sampai di atas sendiri. Jadi ini perlu kerjasama saudara itu perlu. Artinya apa? Kita besar ini bukan karena orang lain. Kita besar karena saudara kita. Nabi Muhammad itu besar bukan sahabat dulu membesarkan dia, tapi saudara dia, keturunan Abdul Muthalib itu besar Bapak dan Ibu. Bahkan kita bisa ditolong, kita berharga, kita mulia, kita dihargai, tidak dihargai itu karena saudara kita. Termasuk ini masalah caleg-mencalek ini, saya sampaikan kepada caleg-caleg ini Pak Gubernur. Kalau saudara tak mendukung, tak usah mencalek. Itu perlu. Tapi kalau saudara mendukung, silakan. Apa gunanya orang memilih awak? Nanti jadi fitnah bumerang kalau saudara dah tak mendukung. Ada satu saudara tak mendukung, hancur nanti suara di luar ni. Maka saudara itu nomor 1 Bapak dan Ibu. Nomor 1 saudara. Biarlah kita artinya mengeluarkan harta, biar kita berhabis-habisan, biar kita meluangkan waktu untuk saudara-saudara kita. Maka kalau ada acara-acara saudara, sempatkan waktu. Datang acara keluarga, khitan, walimah. Kenapa? Karena suatu saat saudara ini akan serta-merta akan membuat kita menjadi orang besar. Di dunia bersaudara, di akhirat tetap bersaudara. Kalau kawan, di dunia berkawan, belum tentu kita di akhirat berkawan. Bisa jadi bercokak sebelum mati, tak berkawan di akhirat lagi. Jadi saudara ni cemano pun nanti putus saudara, di akhirat kita tetap disebut sebagai saudara. Jadi pelihara saudara baik-baik. Ini semua ni keturunan ni 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ini bagaimana nanti kita himpun semuanya Pak Datuk Seri. Acara ni besarkan nanti. Datang Pak Gubernur lagi, datang nanti Pak Bupati. Ustaz Somad diundang boleh juga nanti. Tapi kalau tak dapat Ustaz Somad, Ustaz Bom-Bom aja. Tentu dijual dulu, disuruh apa tu. Ustaz Somad, saya yakin Ustaz Somad tak dapat nanti. Saya yakin itu. Nanti terpaksa Ustaz Bom-Bom aja lah katanya. Ini mirip-mirip sikit juga ini. Baik Bapak dan Ibu. Yang kedua, standar kita baik itu di keluarga. Baik di luar keluarga, karena baik di keluarga yang pertama saudara. Dan kedua, baik terhadap pasangan Bapak Ibu. Kita tak mungkin baik dengan orang lain, dengan Pak RT, dengan Pak RW, kalau kita tak bisa baik dengan pasangan kita. Suami dan istri itu tolak ukur kita baik di luar, kita mesti baik dengan pasangan kita di rumah. Hari ini fenomena terbesar, termasuk fenomena besar, apa Pak Ustaz? Keluarga kacau, perceraian tingkat cerai di Indonesia ini banyak. Bukan saja orang miskin, orang kaya pun banyak bercerai. Artis bercerai, malahan artis ini yang banyak bercerai. Bukan karena ekonomi susah.
Kenapa? Karena memang tak bisa membahagiakan pasangan, Bapak Ibu. Jadi kita ini mesti bahagiakan pasangan ini. Itu gunanya tujuan menikah. Suami kepada istri, seusaha, sebisa mungkin bahagiakan pasangan kita. Berjuang kita mencari nafkah sekuat tenaga. Begitu juga dengan istri, berjuang membahagiakan suami. Patuh seutuhnya terhadap suami. Ini banyak masalah terjadi di rumah tangga. Kenapa rumah tangga kita gonjang-ganjing banyak masalah? Karena istri tidak melihat bahwa kudratnya sebagai istri itu adalah patuh dan taat kepada suami. Kalau istri tak lagi patuh dengan suami, alamatlah rumah tangga itu akan banyak masalah. Diterpa angin, badai, gelombang, hancur, cerai, petaka datang silih berganti. Kenapa? Karena istri sudah mulai ingin menggantikan derajat suami. Apalagi istri yang pekerjaannya lebih tinggi daripada pekerjaan suami. Pangkatnya lebih tinggi, penghasilannya lebih banyak, keluarganya lebih terhormat daripada keluarga suami. Tidak ada alasan dalam Islam istri bisa melawan, bisa dia mengatur suami walaupun keluarganya lebih terhormat, walaupun dia pangkatnya lebih tinggi, sekolahnya lebih tinggi, gajinya lebih tinggi. Tidak ada alasan istri bisa semena-mena terhadap suami. Kan banyak tengangu kan? Banyak terdiam tuh. Tengangu tuh terdiamnya. Mengangu macam pengembau. Ini jangan sampai ini. Saya menikah, syaratnya cuma satu. Istri pandai tak pandai masak, bukan masalah. Tak pandai Dinda masak, ada ampera, tak ada masalah. Selagi ada duit, kita makan di luar. Tak pandai nyuci, setrika, ada laundry, tak ada masalah. Lebih harum pula lagi parfum laundry itu. Tapi satu kuncinya saya bilang. Apa tuh Ustaz? Jangan pernah durhaka sama saya. Jangan pernah melawan semua laki. Itu kunci Bapak Ibu. Kunci rumah tangga itu jangan sesekali istri itu nak melawan semua laki. Kalau lah nak ingin mengalahkan laki, dia nak jadi nakhoda, hancur rumah tangga. Walaupun suami kita tak pendidikan, tak masalah, tetap dia jadi nakhoda. Itu dengar baik-baik itu. Ada juga wajah-wajah pelawan, nampak satu dua. Nah, ibu-ibu paham itu? Bisa dipahami? Kan tak ngomong tadi. Bisa kan? Boleh kan? Boleh dipahami? Dapat dipahami itu? Paham, jangan ngelawan. Biar bahagia rumah tangga kita. Suami elok dengan istri, istri elok dengan suami. Kalau penyakit suami saat ini, sekarang ni suami banyak yang pemalas. Suka main super win Bapak Ibu. Ini penyakit suami hari ini, cari duit tapi caranya mudah. Tak ada cerita dapat duit banyak tapi caranya tak elok. Tak ada. Orang dulu, tua-tua kita dulu kerja pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Tapi tak kaya-kaya. Hidup mereka tu berkah. Itu yang dicari dalam hidup ni, bukan kaya. Kalau kaya tu suka-suka Allah kasih. Kalau kaya tak bisa dikejar. Kaya tu mutlak Allah kasih. Ada yang kerja 10, Allah kasih 2. Ada yang kerja 2, Allah bagi 10. Itu tanda hukum dunia tak bisa dikejar. Yang kaya itu tak bisa dikejar. Allah sudah takdirkan, ni kaya, ni tidak, ni kaya, ni tidak. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan? Suami berjuang sekemampuan, sekuat tenaga untuk mencari nafkah, membahagiakan keluarga, anak dan istri. Terakhir, kunci orang baik itu di keluarga sebagai pendidikannya, muliakan orang tua. Inilah dibuat acara halal bihalal. Insya Allah panitia dan segenap anak cucu cicit keponakan dari atuk jasan dan uwubuyun, kita semua termasuk orang baik insya Allah. Amin. Karena acara kita ni tak lain tak bukan, kita sedang memuliakan orang-orang tua kita. Mereka yang sudah meninggal tetap kita muliakan. Yang berbahagia sekali ini Datuk Seri bukan kita sebenarnya Pak Gubernur. Yang paling berbahagia dengan acara lebih ala ini orang tua yang sudah meninggal itu yang paling bahagia nih. Inilah yang mereka harapkan dari anak cucu yang mereka tinggalkan. Kalau kita bahagia nih besok kan bisa jadi kita tak bahagia lagi. Tapi mereka akan bahagia luar biasa melihat anak cucu keturunannya menjalin silaturahmi. Ini cara kita membahagiakan orang-orang yang sudah meninggal. Jalin silaturahmi, memuliakan orang tua kita yang sudah meninggal. Banyak hari ini fenomena
dah meninggal orang tuanya, iyahnya, maknya, dia tak balik lagi dari Malaysia ni tu. Dia tak balik setelah meninggal maknya sama ayahnya, tak pulang lagi dia ke Kampar ni. Ini masalah ni Bapak Ibu. Mentang-mentang yang tinggal di rumah tua tu cuma adik-beradik dia, sanak-sanak pemilih dia tak pulang lagi. Katanya dulu saya pulang kerana masih hidup mak, masih hidup ayah. Ini salah besar dalam Islam Bapak Ibu. Membahagiakan berbakti dengan orang tua yang sudah meninggal, kita mesti menjalin hubungan dengan sanak saudara kita. Itu cara berbakti. Bahkan kalau adik-beradik kita tak ada, kita jalin hubungan dengan saudara orang tua kita. Memang orang tua tak hidup, tapi kan adiknya ada yang hidup, kakaknya ada yang hidup. Oh, tak ada lagi yang hidup Pak Ustaz. Kan anak kakaknya ada juga. Artinya tak ada alasan kita tidak menjalin hubungan. Ini saya sampaikan ini Pak Penitia supaya datuk kita sering pulang nanti ini. Ini sering acara nanti. Tepuk tangan gemuruh lah dulu. Ini ancaman-ancaman kecil ini namanya. Biar acara ini jangan hanya sesekali ini aja. Ini di luar biasa kan ini insya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini perlu. Kalau orang tua yang masih hidup, jangan ditanya lagi sama Ustaz Bom-Bom. Keberkahan hidup itu ada pada orang tua Bapak dan Ibu. Tidak ada jalan jaya, jalan berkah, jalan sukses, melainkan kita memuliakan orang tua. Yang sukses di dunia itu pasti dia pandai memuliakan orang tua. Bahkan ada satu hari dibuat orang, namanya satu hari-hari ibu. Hari ibu. Ini bukan dalam Islam, ini luar Islam. Mereka saking hebatnya dibuatnya satu hari momen memuliakan ibu. Dicucinya kaki ibunya, dimandikannya, dikenakan pakaian, dibawa pergi ke sana ke sini, ke mall, ke tempat-tempat hiburan, digendong maknya. Pokoknya hari itu ibunya menjadi raja. Patutlah rezekinya lancar, dia berjaya, dia sukses. Kenapa? Karena jalan sukses itu dia tempuh Bapak dan Ibu. Allah berikan kejayaan terhadap manusia di dunia ini bukan karena hanya ibadah. Banyak orang hari ini ibadah sampai-sampai keningnya ini, dahinya ini berbekas. Setiap hari pergi ke masjid, salat jemaah, tapi hidupnya yang dibuatnya tak jadi, yang diusahakannya tak berhasil. Kenapa? Ternyata masalahnya dengan orang tua Bapak Ibu. Betul? Maka kunci bahagia itu orang tua. Di mana rasionalnya Pak Ustaz? Tak mungkin kita sampai ke dunia ni kalau tak ada orang tua. Habis cerita. Kalau nak tahu sayang orang tua itu, nih dengarkan cerita Ustaz Bom-Bom. Kalau benar bilang benar, kalau salah bilang salah. Kalau benar bilang benar, kalau salah bilang betul. Satu ekor nyamuk takkan dibiarkan seorang ibu menggigit lengan anaknya. Betul atau salah? Itulah sayang seorang ibu. Saya ni baru tahu cinta orang tua terhadap saya ni setelah saya punya anak. Macam inilah orang tua saya dulu sayang kepada saya. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, macam mana kita bisa mengukur sayang orang tua kita kepada kita? Macam apa kita sayang dengan anak awak, macam itu pula orang tua sayang dengan kita. Sayang betul kita dengan anak, macam itulah orang tua kita sayang dengan kita Bapak Ibu. Makanya muliakan mereka. Ustaz Bom-Bom tak ada gunanya dunia ni. Pangkat jabatan terkenal viral tak ada gunanya. Orang tua dah meninggal. Ayah dah meninggal 2 tahun yang lalu. Apa gunanya lagi terkenal? Awak nak membahagiakan mereka, mereka tak ada lagi senyum, mereka tak nampak. Maka dunia dan seisinya tak lagi berguna kalau yang dua ini tak ada di dunia Bapak dan Ibu. Hampa dunia ni kalau orang tua itu tak ada lagi. Kosong kebahagiaan itu sebetulnya. Kenapa? Karena kita hidup ini tujuan kita memang membahagiakan orang tua. Aku orang tua mulakan. Mana yang ada rezeki, bawa mereka umroh. Jangan takut, jangan hitung-hitungan dengan orang tua. Kalau sudah untuk orang tua ni Allah bayar kontan lagi, balikkan lagi harta kita insya-Allah. Tak ada yang miskin yang berbuat baik dengan orang tua, tak ada yang miskin.
Oleh karena itu, mari ini bentuk kita memuliakan orang-orang tua kita. Mudah-mudahan ke depannya nanti anak-anak cucu cicit kita, mereka perhatikan acara kita ini, dan insya Allah akan mereka eksiskan acara ini. Kenapa? Karena di dalam acara ini tersimpan bagaimana kita memuliakan orang tua kita. 3 hal ini pelajaran pokok. Bahagiakan saudara-saudara, buat baik terhadap saudara, kita akan baik dengan orang lain. Bahagiakan pasangan kita, kita akan bahagiakan, kita akan berbuat dengan orang-orang lain di luar sana, dan muliakan orang tua. Insya Allah kejayaan akan Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah Bapak dan Ibu, ceramah singkat ini dapat membuat hati kita sakit. Kalau sakit hati kan diundang saya lagi. Artinya sakit hati itu berarti ceramah itu tak masuk ke telinga, malahan sampai ke dalam hati. Tapi kenapa dia sakit Pak Ustadz? Karena memang hati kita sudah sakit Bapak dan Ibu. Bukan karena ceramah itu yang sakit, memang hati itu yang berpenyakit di dalam. Jadi bersihkan hati, ceramah akan sedap didengar, direnungkan. Ternyata dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Ada bahagia-bahagia di sekitar kita, tapi kita lupa membahagiakan mereka. Kita kejar kebahagiaan di luar sana, ternyata kebahagiaan hidup itu ada pada keluarga. Sanak saudara pemilih, kemudian pasangan kita, dan orang tua kita. Ini jalan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah di kedepannya hubungan kita semakin baik, anak cucu cicit kita semakin kompak, dan insya Allah kedepannya target-target kita untuk acara lebih halal ini, kalau ada santunan anak yatim, menolong sanak saudara, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berikan kita kemurahan rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf khusus kepada Pak Gubernur dengan Datuk Seri. Mungkin bahasa ceramah saya tak pandai bahasa Malaysia banyak-banyak, tapi alhamdulillah bahasa Indonesia sudah banyak lah. Kalau sempatlah bahasa Ocu Tenggangong mungkin Datuk ini kan. Saya tak suka nengok orang Tenggangong, biar lagi gini-gini. Berarti bahasa Indonesia sikit-sikit ngerti lah kan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Ustadz Bom semakin apa, nanti saya terimalah undangan Malaysia itu. Saya nonton Upin Ipin lah minggu ini dulu. Tapi kan bahasa Malaysianya memang bahasa Upin Ipin itu Datuk Seri. Atau ada Melayu lain bahasanya? Saya tak tahu ini. Sebab kalau di kampung Pak Haji Samsul, Pak Gubernur, lain pula bahasa Melayunya saya dengar. Pokoknya ada lah bedo-bedo. Macam bahasa Ocu kan ada juga bedo kuat dengan kampa. Contoh di kuat kan buya. Buya itu kalau di kampa memang buya godang Pak. Kalau di kuat go asal pergi ke Mas Haji buya ya itu. Arti di kuat ni, dia hebatnya di kuat ni. Asal nampak di masjid tu buya dah, buya aja ya. Kalau di kampa yang buya itu memanglah luar biasa buyanya Pak. Malah berbini 4 itu baru buya itu. Itu di kampa itu Pak Gubernur. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan. Kalau ada bahasa tak berkenan tutur kata menyinggung, sekali lagi kami mohon diberi maaf. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.